Nah, akhirnya fase grup Piala Dunia 2026 sudah selesai, boy. Babak 32 besar sudah di depan mata dan sistem gugur sudah dimulai. Yuk kita prediksi tipis-tipis dan juga tebak skor ala-ala pundit amatir. Langsung aja, boy, tapi kita persingkat aja karena bakal ada 16 pertandingan. Kita mulai dari sisi sebelah sini, ada Jerman dan juga Paraguay. Jerman 2-0, kemudian Prancis, Swedia, Prancis 3-1. Kemudian ada Afrika Selatan, Kanada. Nah, di sini Kanada diunggulkan karena sebagai tuan rumah. Kemenangan untuk Kanada dengan skor 2-1. Kemudian ada Belanda, Maroko. Nah, ini cukup menarik, boy. Ini salah satu pertandingan yang menarik di babak ini. Karena Maroko lagi di atas angin dengan generasi emasnya, namun Belanda lebih berpengalaman. Jadi kemenangan untuk Belanda dengan skor 2-1. Kemudian Portugal. Nah, ini Portugal akan bertemu Kroasia, boy. Jika permainan Portugal sama seperti di fase grup kemarin, maka kemungkinan akan sulit untuk meraih kemenangan. Namun jika ada strategi yang baru dari pelatih, ada strategi yang lebih matang, lini tengahnya lebih hidup, mampu mendominasi pertandingan, lini tengah dan juga striker bisa connect, maka Portugal akan mudah memenangkan pertandingan. Tetap Portugal yang menang dengan skor 3-1. PD, PD. Harus PD. Lanjut ada Spanyol. Spanyol masih sangat mendominasi dalam penguasaan bola. Jadi kemenangan untuk Spanyol dengan skor 2-0. Lanjut ada Amerika Serikat dan juga Bosnia Herzegovina. Amerika Serikat diunggulkan karena sebagai tuan rumah. Jadi kemenangan untuk Amerika Serikat dengan skor 2-0. Dilanjutkan Belgia dan juga Senegal. Nah, menurut saya ini duel yang cukup imbang, boy. Menurut saya ini duel yang cukup imbang. Bisa jadi ini akan masuk ke babak tambahan. Bisa jadi juga bakal ada drama adu penalti. Lanjut sisi yang sebelah sini, langsung ada pertandingan Brazil versus Jepang. Nah, menurut saya ini pertandingan yang cukup menarik di babak ini, boy. Jepang bukan tim yang sembarangan. Jepang mampu memberikan perlawanan, Jepang mampu memberikan tekanan terhadap tim-tim besar sekelas pun Brazil. Tapi tetap Jepang belum setara dengan Brazil. Dan mari kita lihat apakah Neymar dalam pertandingan ini diturunkan sejak menit awal. Nah, mari kita saksikan bersama. Tetap kemenangan berada di Brazil dengan skor 3-2. Lanjut ada Pantai Gading dan juga Norwegia. Nah, ini menurut saya juga duel yang cukup seimbang. Sama seperti Belgia Senegal tadi, bisa jadi ada kemungkinan untuk dilanjutkan ke babak tambahan. Juga mungkin bakal ada drama adu penalti. Dan kemenangan mungkin berada di Pantai Gading. Lanjut ada Meksiko versus Ekuador. Meksiko diunggulkan karena tuan rumah. Jadi kemenangan untuk Meksiko dengan skor 2-1. Lanjut ada Inggris Kongo. Jelas Inggris diunggulkan dari segala lini. Skor 2-0 untuk Inggris. Nah, berikutnya ada Argentina melawan Cape Verde. Ini juga menarik, boy, kalau menurut saya. Pertandingan ini itu menariknya bukan dari head to head, tapi melainkan dari pertandingan nanti. Karena di atas kertas Argentina jelas jauh diunggulkan karena sebagai peringkat 1 dunia saat ini. Namun juga Cape Verde tidak bisa diremehkan karena secara mengejutkan mampu memberikan kejutan di babak fase grup kemarin. Makanya mari kita saksikan bersama apakah di pertandingan ini Argentina bisa membantai Cape Verde atau justru Cape Verde bisa memberikan perlawanan bahkan memberikan kejutan. Yuk kita saksikan bersama. Juga banyak yang bilang kalau Argentina berada di jalur yang sedikit diuntungkan. Tuh banyak yang bilang seperti itu, tapi bukan saya, boy, yang bilang. Tapi kalau dilihat para timnya, negaranya sih ya seperti itu, teman-teman ya. Ini kalau Argentina tidak sampai 8 besar ya kebangetan lah. Oke, lanjut teman-teman, ada Australia dan juga Mesir. Nah, ini kalau menurut saya ini juga pertandingan yang cukup seimbang. Bisa jadi juga bakal ada babak tambahan. Namun kemenangan kalau menurut saya berada di Mesir. Kemudian Swiss Aljazair. Kemenangan untuk Swiss dengan skor tipis 1-0. Dan terakhir ada Kolombia versus Ghana. Kemenangan ada di Kolombia dengan skor 2-1.
Nah, itulah prediksi dan juga tebak skor tipis-tipis dari saya, boy. Kalau prediksi skor dan juga analisa dari kalian seperti apa, coba tulis di kolom komentar. Sekian dari saya dan terima kasih.